Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrana Riyama Putra. Saya dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor NIM 20423100016. Saya akan mempresentasikan hasil medpen saya dengan judul Perancangan Ulang dan Analisis Desain Blade pada Mesin Pengaduk Petis dengan dosen pembimbing Ibu Farah Kamila Hudi, STMD. Nah, untuk latar belakang saya, masalah nyata di CV Shalana Putra Group dalam produksi petis udang mawar. CV Shalana Putra Group ini memproduksi sekitar 576 kg petis per produksi menggunakan 4 unit mesin pengaduk selama kurang lebih 2 hari kerja. Nah, masalah utamanya yaitu viskositas petis yang tinggi. Operator masih perlu mengaduk manual agar tidak menggumpal. Lalu yang kedua, desain blade yang kurang optimal, belum menjangkau seluruh dasar dan sisi wajan yang mengakibatkan munculnya dead zone. Lalu yang ketiga, kerak dan lengket. Nah, dead zone tadi kena kontak panas memicu kerak pada dasar wajan. Lalu riset yang masih terbatas. Jadi untuk studi fokus pada geometri impeller dan parameter operasi umum belum spesifik pada blade pengaduk petis skala UMKM. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kondisi sistem mengadukan pada proses produksi petis. Lalu yang kedua, bagaimana perancangan ulang blade yang mampu meningkatkan homogenitas produk. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh desain blade terhadap pengadukan manual dan pembentukan kerak. Lalu, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, yaitu menganalisis kondisi sistem pengadukan petis di CV Syahrana Putra Group. Lalu yang kedua, merancang ulang desain blade untuk meningkatkan homogenitas produk. Lalu yang ketiga, menganalisis pengaruh desain blade terhadap pengurangan pengadukan manual dan pembentukan kerak. Lalu, batasan dan manfaat penelitian. Untuk batasan penelitian saya, yang pertama, hanya membahas perancangan ulang desain blade pengaduk. Yang kedua, fokus pada homogenitas, pengurangan pengadukan manual, dan kerak. Lalu yang ketiga, tidak membahas perubahan sistem mesin secara keseluruhan. Lalu yang keempat, tidak membahas analisis biaya penggantian blade atau mesinnya. Lalu yang terakhir, tidak membahas efisiensi konsumsi energi listrik. Itu untuk batasannya. Lalu untuk manfaatnya yaitu memberikan alternatif desain blade yang lebih optimal, meningkatkan homogenitas produk selama pengadukan, mengurangi kebutuhan pengadukan manual dan beban kerja operator, lalu menekan pembentukan kerak pada dasar wajan, dan yang terakhir menjadi bahan pertimbangan pengembangan teknologi produksi petis. Lalu untuk landasan teori dan konsep kunci atau tinjauan pustaka yang saya masukkan, yang pertama ada petis udang, proses mixing, blade pengaduk, fluida viskos, CFD, ANSYS Fluent, Autodesk Inventor. Lalu untuk penelitian terdahulu dan posisi riset saat ini, untuk penelitian yang pertama yaitu penelitiannya Praitno dan kawan-kawan tahun 2023. Fokus penelitiannya yaitu pengaruh geometri impeller terhadap pola aliran dan homogenitas simulasi CFD. Lalu untuk perbedaan dengan penelitian saya yaitu hanya menganalisis geometri impeller umum. Penelitian ini merancang ulang blade khusus mesin pengaduk petis. Lalu yang kedua, penelitiannya Astara dan Buwono tahun 2025, pengaruh kecepatan rotasi dan translasi terhadap distribusi bahan. Nah, perbedaan dengan penelitian saya yaitu berfokus pada parameter operasi mesin, dan penelitian saya memfokuskan pada modifikasi geometri blade dengan operasi tetap. Lalu untuk gap penelitiannya, penelitian yang secara khusus merancang ulang blade pada mesin pengaduk petis dengan mempertimbangkan kebutuhan pengadukan manual dan pembentukan kerak pada skala UMKM atau industri menengah masih sangat terbatas. Penelitian saya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih aplikatif. Lalu untuk kerangka berpikir dan hipotesisnya,
Untuk kerangka berpikirnya yang pertama yaitu identifikasi masalah pada CV Shalana Putra Group. Lalu yang kedua, saya akan mengkaji literatur seperti mixing, blade, fluida, viscose, dan CFD. Lalu melakukan perancangan blade menggunakan Autodesk Inventor, lalu mensimulasikan CFD-nya menggunakan ANSYS Fluent, dan yang terakhir analisis dan output. Apakah homogenitasnya meningkat, pengadukan manualnya menurun, dan keraknya menurun. Lalu untuk hipotesisnya, untuk H0 mohon maaf, ini perancangan ulang blade diduga mampu menghasilkan aliran yang lebih baik, meningkatkan homogenitas, mengurangi pengadukan manual, dan menekan kerak dibanding blade existing atau yang sekarang. Untuk H1-nya, ini mohon maaf, perancangan ulang blade tidak memberikan peningkatan karakteristik aliran maupun penurunan pengadukan manual atau kerak dibanding blade existing. Nah, untuk jenis penelitian saya yaitu penelitian rekayasa engineering, penelitian rekayasa atau engineering design research, perancangan ulang, redesign blade untuk meningkatkan performa pengadukan dengan pemodelan Autodesk Inventor dan analisis numerik CFD menggunakan ANSYS Fluent. Lalu waktu dan lokasinya saya akan mengobservasi CV Shalana Putra Group langsung pada bulan September sampai November 2026 di Desa Sukorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lalu alat dan perangkat lunak yang saya gunakan yaitu Autodesk Inventor untuk memodelkan 3D blade, Microsoft Excel untuk pengolahan data hasil simulasi, ANSYS Fluent untuk mensimulasikan CFD-nya, Microsoft Word untuk penyusunan laporan. Lalu tahapan penelitian, yang pertama saya akan studi lapangan, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat perancangan ulang blade, yang kelima mensimulasikan CFD-nya, yang keenam analisis hasil, dan yang ketujuh penyusunan kesimpulan. Nah, jadi saya akan menstudi lapangan dulu, mengobservasi langsung kondisi mesin dan permasalahan di CV Shalana Putra Group. Lalu saya akan membuka banyak literatur seperti jurnal, buku skripsi terkait blade, CFD, Inventor, dan fluida viscose. Lalu saya akan mengumpulkan data-data tersebut. Lalu saya akan merancang ulang blade menggunakan Autodesk Inventor dengan desain 3D. Lalu saya akan mensimulasikannya, mengkonvertnya ke software ANSYS Fluent, dan mensimulasikan CFD-nya, menganalisis distribusi kecepatan, pola sirkulasi, dan dead zone-nya. Lalu saya akan menganalisis hasil tersebut dan menyusun kesimpulannya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, ada dua data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya diperoleh langsung dari observasi di CV Shalana Putra Group. Yang pertama, dimensi mesin pengaduk petis. Yang kedua, dimensi blade existing. Yang ketiga, diameter tinggi wadah pengaduk. Keempat, kecepatan putaran poros. Yang kelima, kondisi proses pengadukan selama produksi. Dan yang terakhir, permasalahan produksi, homogenitas, pengadukan manual, dan kerak. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber. Yang pertama, buku mekanika fluida dan desain mesin. Yang kedua, jurnal ilmiah desain impeller atau blade pengaduk. Yang ketiga, penelitian terdahulu tentang simulasi CFD. Dan yang keempat, dokumentasi teknis mesin pengaduk jika tersedia. Lalu yang terakhir, data sifat material fluida petis untuk parameter simulasi. Lalu untuk teknik analisis datanya, yang pertama distribusi kecepatan aliran, yaitu kontur kecepatan, velocity contour mengukur kemerataan aliran di seluruh volume fluida. Lalu yang kedua pola aliran, flow pattern-nya, streamline dan vector plot mengetahui arah sirkulasi fluida tiap desain blade. Yang ketiga daerah stagnan atau dead zone, area kecepatan sangat rendah
Makin kecil makin baik distribusi alirannya. Lalu yang keempat, prediksi homogenitas berdasarkan pemerataan kecepatan dan pola sirkulasi dari simulasi CFD. Dan yang terakhir, potensi pembentukan kerak. Karakteristik aliran di dasar dan dinding wadah, aliran aktif, yaitu risiko kerak yang lebih kecil. Lalu hasil yang diharapkan atau yang saya harapkan dari desain blade hasil perancangan ulang diharapkan mampu homogenitas produk yang meningkat, distribusi alirannya lebih merata ke seluruh bagian wajan. Lalu pengadukan manualnya menurun, mengurangi beban kerja dan intervensi operator. Lalu pembentukan keraknya juga menurun, menekan dead zone dan kontak panas berlebih pada dasar wajan. Oke, sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.